wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mayamin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga masih bisa istiqamah menghadiri daripada majelis burdah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, menyembuhkan yang sakit di antara kita, mengangkat derajat kita, dan diampuni kesalahan-kesalahan kita oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Jamaah burda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, besok malam kita sudah memasuki bulan yang istimewa. Pintu gerbang pertama untuk memasuki daripada bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang hadir pada malam hari ini dan yang mendengarkannya diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mendapati Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu tahun ini ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang jahiliyah pun di masa itu, mereka menghormati dengan keberadaan 4 bulan yang mulia ini. Kalau sudah tiba bulan tersebut, mereka berhenti bertikai antara satu dan yang lainnya. Mereka tidak menghunuskan pedangnya. Mereka lepas besi tajam yang ada di ujung tombaknya, yang mana mengisyaratkan mereka tidak ingin menodai kesucian daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan daripada bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jumlahnya 12. Mulai kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun berjumlah 12 bulan itu dari dulu. Jadi bukan sejarah daripada orang Yunani, sejarah daripada orang-orang kafir. Al-Quran sudah menegaskan setahun ada 12 bulan ini sudah ada semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum. Minha ay min 12. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja 4 bulan tersebut? Thalathatun sardun wa wahidatun fardun. Ada 3 bulan yang beruntun. Dzulqa'dah, setelahnya apa? Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah Muharram.
ini beruntun. Sardun mutatabi'ah. Wa wahidun fardun, dan satu bulan sendiri, tidak berurut. Apa itu? Yaitu besok malam, Syahrul Rajab, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Bulan yang sangat istimewa. Bulan yang mengawali kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dalam menyambut kedatangan daripada bulan Ramadan. Kalau sudah tiba bulan Rajab, berarti puasa Ramadan sudah tercium baunya, tinggal berapa bulan? Tinggal 2 bulan lagi datangnya puasa Ramadan. Dikatakan oleh ulama, Rajab syahruz zara' wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam daripada bibit-bibit. Orang itu kalau mau menanam bibit, dibajak dulu sawahnya, dibrujul kata orang Jawa, dibajak dulu. Setelah dibajak biasanya apa? Dikasih air, dilep jare wong Jawa, kasih air. Baru setelah itu ditanamlah bibit-bibit. Dalam proses menanam, setelah bibit itu ditanam, nanti setelah tumbuh beberapa puluh hari, baru apa yang dilakukan oleh para petani? Yang dilakukan adalah membuat saluran irigasi. Tujuannya untuk mengairi daripada tanaman-tanaman tersebut. Karena enggak cukup, itu tanaman hanya mengandalkan daripada sinar matahari. Tanaman itu juga membutuhkan daripada air diserap untuk proses tumbuh berkembang biaknya. Kalau sudah air dipenuhi, mataharinya juga diserap oleh tanaman-tanaman tersebut. Dan tidak lupa apa? Pupuk-pupuknya ditebar setiap saatnya. Insya Allah syahrul hasad. Apa yang didapat? Panennya panen yang unggul. Panennya akan panen apa? Panen besar, swasembadah bisa-bisa. Artinya bulan Rajab ini bulan untuk memulai daripada menanam amal ibadah. Sebenarnya setiap hari ya kita menanam daripada amal ibadah. Cuma ditekankan di bulan Rajab karena sudah mendekati daripada bulan Ramadan. Ditanam itu amal ibadah di bulan Rajab. Ditanam seperti tanahnya tadi itu dibajak dulu. Ketika kita menanam amal, apa yang dibajak? Hati kita dibajak. Dibersihkan dulu hatinya daripada sifat hasud. Dibersihkan hatinya daripada sifat iri. Dibersihkan hatinya daripada sifat dendam. Dibersihkan hatinya daripada sifat sombong. Dibersihkan hatinya dari segala penyakit-penyakit yang merusak dan menodai daripada hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tanah tadi dibajak selesai, hati juga dibersihkan, barulah saatnya kita apa? Menanam daripada amal ibadah. Kita tanam sholat duha, kita tanam sholat witir, kita tanam sholat qabliyah dan ba'diyah, kita tanam bacaan Al-Quran, kita tanam bacaan maulid, kita tanam wirid-wirid, kita tanam menghadiri majelis ta'lim, kita tanamkan harta bagi yang memiliki kelebihan, ditanam amalnya. Setelah itu apa? Disiram itu tanaman, proses untuk pertumbuhan.
Apa yang digunakan untuk mengairi daripada amal ibadah? Yang diperlukan untuk mengairi daripada amal ibadah yaitu ketulusan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hambakan diri kita di hadapan Allah. Kita tulus, kita ikhlas, semua amal ibadah yang kita kerjakan semuanya karena Allah, bukan karena ingin dipandang oleh manusia, dipuji oleh manusia dan disebut namanya oleh manusia, tapi murni karena Al-Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditanam amal ibadah, diairi dengan keikhlasan dalam ibadahnya, bulan Ramadan tinggal apa? Tinggal panen daripada amal ibadah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ibadah sunnah pahalanya menjadi wajib. Dan ibadah yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana seseorang mau memanen daripada amal ibadah sedangkan tidak ada yang ditanam mulai bulan Rajab? Dia ingin panen swasembada beras misalnya, ingin panen besar padi, jagung dan yang lainnya, tapi sawahnya nggak dibajak, sawahnya nggak diairi, sawahnya nggak ditanam bibit-bibit. Dari mana akan panen daripada padi, beras atau jagung? Yang dipanen apa? Ya wereng yang dipanen. Nggak ada bibitnya mau dipanen. Apa yang dipanen? Sebagian ulama juga mengatakan Rajab litarkil afat wa Sya'ban listi'malit ta'at wa Ramadan lintidharil karamat. Dikatakan oleh Dhunnun al-Misri, bulan Rajab itu litarkil afat, bulan untuk meninggalkan dan menjauhi daripada segala macam bentuk kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan segala macam bentuk pelanggaran, jauhi segala macam bentuk kemaksiatan ketika tiba bulan Rajab, sehingga kita siap-siap untuk masuk bulan yang setelahnya, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, kata Dhunnun al-Misri, listi'malit ta'at. Bulan Sya'ban digunakan untuk memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang dianjurkan di bulan Sya'ban, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Wa Ramadan lintidharil karamat. Bulan Ramadan bulan untuk menunggu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yatrukil afat walam yasta'mil fit ta'at fala tantadhir minal karamat li'annaka min ahli turrahat. Siapa orang yang tidak meninggalkan kemaksiatan di bulan Rajab, tidak menggunakan badannya untuk memperbanyak taat di bulan Sya'ban, maka jangan mimpi engkau menunggu kemuliaan dari Allah di bulan Ramadan, karena engkau termasuk orang-orang yang turrahat, orang-orang yang ghaflah, yang lupa dari Allah, orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, mulai malam besok sudah dipacu untuk banyak ibadah kepada Allah. Diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Ali bin Abi Thalib kana yufarrigh nafsahu lil ibadah fi arba'ati layalin. Awwalu lailatin min Rajab wa lailata Sya'ban
wa lailatal fitr wa lailatal adha. Imam Ali itu ibadahnya istimewa. Istimewa ibadah daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi dalam 1 tahun ada 4 malam di mana beliau konon mengosongkan hari itu dari segala macam bentuk kesibukan dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setahun kerja cuma 4 hari dikosongkan, nggak sulit, sisanya kerja tiap hari. Masa semuanya mau digunakan untuk kerja, untuk ini itu? Kapan urusan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Malam apa itu yang digunakan ibadah oleh Imam Ali? Yang pertama, malam pertama di bulan Rajab. Itu semangat Imam Ali bin Abi Thalib untuk ibadah besok malam. Walailatan min nisfi Sya'ban. Walailatan nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban juga dipacu semangatnya untuk ibadah. Yang ketiga, Lailatul Fitr. Malam apa? Idul Fitri. Di sini kan enggak. Idul Fitri bingung, keliling nabu kentongan, padahal itu malam untuk ibadah kepada Allah. Kalau takbiran ya enggak ada masalah, itu juga anjuran dari baginda Nabi Muhammad. Dan yang keempat, Lailatul Idul Adha. Malam Idul Adha. Ini 4 malam yang mulia. Digunakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam doa itu enggak ditolak oleh Allah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ditolak. Kalau sudah ada perkataan enggak ditolak, ya jangan sampai terlewat kesempatan emas ini. Jangan sampai kesempatan yang istimewa ini lepas begitu saja. Gunakan untuk berdoa, minta urusan dunia, urusan akhirat utamanya. Minta semuanya. Minta ilmu ditambah, dibuka pemahamannya, cepat untuk menghafal dan kuat hafalannya misalnya. Minta agar apa misalnya, diberi istiqamah. Murafaqatan Nabi, bisa menemani Nabi nanti di surga. Yang terakhir ya minta urusan dunia, misalnya dilancarkan urusan dunia itu terakhir, minta urusan akhirat terlebih dahulu. Apa aja 5 malam tersebut mulai besok? Malam pertama daripada bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, yang keempat malam Idul Adha, dan yang kelima malam Jumat, maljum katanya orang. Itu malam untuk ibadah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini diambil daripada kata tarjib. Rajaba yurajjibu tarjiban. Kenapa dikatakan bulan Rajab ini tarjib? Tarjib itu artinya at-ta'zim, pengagungan. Li'annal malaikata yurajjibuna aswatahum bitasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil. Karena di malam bulan Rajab, di malam-malamnya, malaikat itu serempak yurajjibuna aswatahum, mengangkat suaranya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tasbih, bacaan hamdalah, bacaan takbir, bacaan tahlil. Makanya dikatakan tarjib, ta'zim. Mereka para malaikat mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, setiap hurufnya ini memiliki makna yang istimewa. Rajab berapa huruf? Ada 3. Ra-nya itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani bermakna rahmatullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jimnya al-jud, apa? Judullah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ba-nya apa? Birrullah, al-bir, yaitu kebaikan.
Seakan-akan dalam 1 bulan penuh Allah mencurahkan rahmatnya kepada semua hambanya. Allah curahkan anugerahnya. Allah berikan semua kebaikan kepada hamba-hambanya di bulan tersebut. Maka sangat disayangkan jika di bulan Rajab ada daripada kita, umatnya Nabi Muhammad, masih lalai daripada ibadah. Masih jauh daripada yang namanya kebaikan. Masih menghindar daripada yang namanya majelis ilmu. Padahal tempatnya dekat, bertahun-tahun tidak pernah hadir. Padahal di situ jamuan Allah Subhanahu wa taala dibagikan kepada mereka-mereka yang hadir, anqumu maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Tidak berdiri dari majelis tersebut kecuali dosa-dosanya sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab ini memiliki banyak nama. Banyak nama daripada bulan Rajab. Dikatakan oleh ulama, kathratul isim yadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan mulianya daripada yang dinamai. Sebagian mengatakan bulan Rajab itu adalah syahrul Rajabil Asam. Sobbaya subbu, mencurahkan. Dinamakan syahrul Rajab al-Asam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan tersebut mencurahkan daripada rahmat-rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dicurahkan rahmat-rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita ini menjauh daripada tempat-tempat turunnya rahmat seperti masjid, majelis ilmu. Jadi yasubbullahu ar-rahma 'alat tabi'in, 'alat ta'ibin. Allah curahkan rahmatnya khususnya kepada orang-orang yang mau bertobat di bulan Rajab untuk membersihkan dirinya guna memasuki daripada bulan suci Ramadan. Ada lagi yang menjuluki bulan Rajab itu syahrul Rajab ar-rajam. Apa rajam itu? Rajam melempar. Hukuman rajam itu dilempar dengan batu. Orang berzina, orang yang berzina yang sudah punya istri, yang sudah kawin, itu hukumannya kalau berzina dilempar batu sampai mati itu hukumannya. Lah ini ada yang mengatakan bulan Rajab ini julukannya syahrul Rajab ar-rajam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala li'annal a'da wasyayatin turjamu fihi hatta la yu'dhul mu'minin wassalihin wal awliya. Karena di bulan Rajab Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum daripada musuh-musuhnya. Dihukum musuh-musuh daripada orang beriman, setan-setan. Kenapa? Tujuannya agar supaya mereka tidak mengganggu semangat ibadah daripada orang beriman, daripada orang-orang soleh, terlebih-lebih para kekasih-kekasih Allah, para aulia, waliullah, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ada yang mengatakan bulan Rajab itu syahrul Rajab al-mudhar. Apa syahrul Rajab al-mudhar ini? Jadi zaman itu, zaman jahiliyah, jika ada orang yang lemah ditindas, kemudian mereka nggak bisa membalas kelakuan daripada orang yang telah menindasnya. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, dia nggak bisa membalas. Karena dia lemah, dia dianiaya, nggak bisa membalasnya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah? Mereka ini menunggu tibanya bulan Rajab. Mereka berdoa di bulan Rajab karena diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ingin membalas kelakuan orang-orang yang zalim tapi dengan senjata pamungkas, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ulama yang mengatakan bulan Rajab ini julukannya syahrul Rajab al-Asam. Apa artinya asom? Asom itu tuli. Asom itu tuli. Orang Arab itu, orang jahiliyah zaman dulu,
Orang-orang jahiliyah zaman dulu itu, mereka itu setiap harinya urusannya itu mau bunuh-bunuhan toh. Mau perang hidupnya. Siapa yang jadi pendekar ya dia yang paling hebat. Jika seandainya ada orang membunuh orang tuanya atau kerabatnya, maka si pembunuh tadi dicari sampai ketemu dan juga dibunuh. Memang sebenarnya dalam hukum Islam, orang yang membunuh itu hukumannya ya dibunuh, kisos. Kisos ini bukan hukuman yang ekstrim. Justru ini hukuman yang ditentukan oleh Allah dan hukuman yang terbaik. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukuman kisos itu ada kehidupan bagi orang yang berakal, yang berpikir. Kenapa? Contoh, jika A membunuh orang tua si B, mau tidak mau anak dari si B apa? Dendam. Pasti akan membunuh daripada siapa? Membunuh si A. Nanti anak daripada si A juga begitu, dia punya dendam. Yang dibunuh siapa nanti? Anak si B. Cucunya si B juga begitu. Dendam anaknya si A. Jadi saling bunuh. Akhirnya yang mati berapa jumlahnya? Banyak. Tapi ketika hukum Islam ditegakkan, Al-Quran ini, ketika ada orang yang membunuh di kisos, ya sudah selesai. Sampai di situ yang mati. Si pelaku saja, yang lainnya nggak ada sudah. Ini hukum yang paling adil di atas dunia. Seperti orang yang mencuri, dipotong tangannya, itu bagus. Kenapa? Buat pelajaran bagi yang lain agar tidak berbuat yang sama. Sekarang kan enggak. Orang yang mencuri ayam di penjara. Orang yang mencuri mangga di penjara. Tapi yang ribuan, yang miliaran, bahkan triliunan, aman-aman aja. Jalan enak, kayak miliknya semua yang di dunia ini. Yang dikorupsi triliunan, seakan-akan dia nggak merasa bersalah sedikit pun. Yang dikorupsi triliunan, justru yang sangat diprihatinkan, masih ada ulama, orang yang punya ilmu, masih apa? Masih mendukung model-model seperti itu, para koruptor-koruptor yang triliunan. Memang sulit kalau jadi kerbau itu, ulama kerbau itu paling sulit. Kenapa? Kalau dia lapar, yang diinginkan apa? Rumput. Repot, melihat orang bermaksiat, dia dikasih rumput oleh tuannya, ya sudah diem. Tapi kalau ulama ar-rabbani, mereka yang hidup hanya ingin menegakkan daripada ajaran Allah, nggak bisa dibuat kompromi. Mereka tegas seperti Sayyidina Umar di dalam menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang tuanya, itu dicari sampai ketemu saat itu di zaman jahiliyah. Namun ketika ditemukan pembunuh keluarganya dan bertepatan di bulan Rajab, seakan-akan mereka ini tidak melihat daripada pelaku pembunuh. Nggak tahu siapa pelaku pembunuhannya. Kenapa? Demi menghormati daripada bulan Rajab. Sehingga dikatakan Syahrul Rajab al-Asam, nggak terdengar ibaratnya siapa yang membunuh. Juga dikatakan Syahrul Rajab al-Asam li'annahu la yusma'u fihi qa'atus sila wa salsalatur rimah. Enggak terdengar suara dentuman pedang, suara dentuman daripada tombak, enggak terdengar saat itu. Kenapa? Dihormati, benar-benar dihormati bulan Rajab oleh orang-orang jahiliyah. Masa kita orang Islam pengikut Nabi Muhammad kalah sama orang jahiliyah yang bejat. Mereka yang bejat, tapi kalau sudah datang bulan Rajab, mereka berhenti, enggak mau mereka melakukan kesalahan, takut. Kenapa? Besar hukuman yang dilakukan di bulan Rajab. Bahkan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Syahrul Rajabil Asam, Allah Subhanahu wa ta'ala lam yasma ala khati'ati ibadi, seakan-akan
Allah itu nggak mau mendengar kesalahan daripada hambanya. Nggak ingin ada kesalahan dilakukan di dalam bulan tersebut. Yang diinginkan oleh Allah adalah amal-amal kebaikan yang ditanam yang banyak di dalam bulan Rajab. Kemudian amalan apa yang dianjurkan di bulan Rajab? Kan itu pertanyaannya. Amalan yang dianjurkan di bulan Rajab itu yaitu berpuasa. Dianjurkan puasa meskipun tidak ada hadis yang tertuju langsung kepada bulan Rajab, tapi ada hadis yang sifatnya umum. Afdhalus syiyam ba'da Ramadan syamu syahrillahil Muharram. Paling afdolnya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bahkan orang yang puasa biasa saja tiap hari puasa itu pahalanya besar. Ba'adallahu, Allah akan menjauhkan dia daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan-bulan yang dimuliakan. Dalam riwayat sahabat Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati naharon yuqalu lahu Rajab." Di surga ada satu sungai yang namanya Sungai Rajab. Ada satu sungai yang namanya apa? Sungai Rajab. Sampai sungainya namanya Rajab nanti di surga. Asyaddu bayadan minal laban, warnanya lebih putih daripada susu. Ini hanya permisalan, karena biasanya orang itu menggambarkan sesuatu yang warnanya putih itu apa? Ya susu. Itu warnanya putih. Ya kalau hitam apa? Kopi ya. Kalau hitam putih, ya kopi susu. Wa ahla minal asal, dan lebih madu. Memang madu itu sangat manis memang. Tanyakan coba, manis sekali itu madu. Nah ini lebih manis daripada madu. Sahabat tanya Nabi, siapa yang berhak minum dari air Sungai Rajab itu Nabi? Apa jawaban Nabi? Man shoma yauman minhu sakahullahu min dzalikan nahar. Siapa orang yang puasa sehari saja di bulan Rajab, puasa sehari saja, sakahullahu min dzalikan nahar, dia berhak untuk minum daripada air Sungai Rajab tersebut, kata baginda Nabi. Ayo puasa. Bahkan ada riwayat walaupun dhaif, untuk fadhail amal nggak ada masalah, bisa diamalkan. Orang yang puasa di awal bulan daripada Ashhuril Hurum, di awal bulan, itu seperti pahalanya ibadah 700 tahun. Ayo, Rabu besok, ayo, kita puasa bersama-sama ya, yang kuat ya. Yang tidak kuat, dikuat-kuatin ya. Perkara tidak kuat, awan-awan, apa cari ini wis? Apa cari ini? Riwayat lain dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Inna fil jannati qasran." Di surga itu ada istana. Loh, surga itu sudah istana. Ini masih ada istana lagi. Ibaratnya istana di dalam istana. Oh, ya apa? Surga itu sudah istana, hebat sudah, istimewa. Ini istana dalam istana. Ya apa cara masuknya Nabi? Kalau orang itu mau masuk melihat pertunjukan, biasanya harus beli apa? Tiket, beli karcis. Ya keluarkan uangnya untuk beli tiket, beli karcis, baru bisa masuk. Nah, tapi untuk masuk istana dalam istana gimana wahai Nabi? La yadkhuluhu illa suwamu Rajab. Enggak ada yang bisa masuk istana tersebut kecuali orang yang pernah atau sudah membeli tiket atau karcisnya ketika di dunia. Apa tiket karcisnya? Puasa Rajab. Kalau sudah puasa Rajab di dunia, dia bawa tiket, bawa karcisnya dia. Bisa masuk istana tersebut. Dalam hadis yang lain, gak apa-apa, tak terangkan masalah Rajab ya, biar semangat ibadah. Rajab syahrullah kata Nabi.
Bulan Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri kata Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban bulanku. Wa syahru Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan bulannya umatku. Sahabat tanya, ma makna qaulika syahru Rajab syahrullah? Apa maksud daripada ucapanmu atau sabdamu wahai Nabi, bulan Ramadan itu, bulan Rajab itu adalah bulan apa? Bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bulan Rajab itu bulannya Allah kata Nabi, maksus bil maghfirah. Itu bulan dikhususkan untuk apa? Ampunan. Wa tuhqanu fihi dima. Nggak boleh ditumpahkan darah di bulan tersebut, dijaga, nggak boleh, haram. Wa fihi taballahu ala anbiya'ih. Di bulan Rajab pula Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat daripada para nabi-nabinya. Wa anqada awliya'ahu min yadi a'da'ih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyelamatkan daripada kekasih-kekasihnya, para wali-walinya, daripada tangan-tangan musuhnya. Wa man shamahu istaujaba 'ala Allahi thalathata asya. Siapa orang yang puasa di bulan Rajab, dia berhak mendapatkan 3 hal. Jaminan dari Nabi ini. Kalau Nabi menjamin, nggak mungkin Nabi bohong. Bukan seperti kita. Banyak bohongnya daripada jujurnya. Kadang-kadang ketahuan masih nggak ngaku. Sudah ketahuan bohong, tapi masih berkelit pakai bahasa yang macam-macam. Yang puasa di bulan Rajab dapat jaminan 3 hal kata Nabi. Apa? Maghfiratin li jami'i dzunubi. Diampuni semua dosanya oleh Allah. Tapi di sini dosa yang apa? Dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa yang berhubungan dengan manusia, pernah menyakiti, mencubit, mengambil hartanya, meskipun haji ribuan kali, sujud di atas bara api, gak bisa diampuni kecuali minta maaf kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Ini yang dimaksud dosa antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ismatun fima baqiya min umrih. Dia akan dijaga oleh Allah dari sisa umurnya. Mungkin dijaga daripada kelalaian sehingga dia gemar ibadah, semangat ibadah. Sisa umurnya daripada musibah, bahaya dan segala macam bentuknya. Dan yang ketiga kata Nabi, faya'manul atas yaumal ardil akbar. Di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu matahari jaraknya 1 mil. Sekarang aja malam hari, ini malam nggak ada matahari. Ini masih apa? Masih panas, ini ongkep. Ya kalau bebek ongkep enak, di Madura ada bebek ongkep tulisannya, warung-warungnya. Ini kalau manusia yang badannya yang ongkep, ya keluar keringat asin, ya bau. Kadang-kadang orang-orang ini sudah bau, ketiaknya ini bau. Kadang nggak pakai apa? Nggak pakai pewangi. Kadang kumpul sama orang baunya kecut, mau ngomong sampai nggak enak, takut perasaan, nggak sadar kadang-kadang. Itu matahari 1 mil jaraknya, panas sekali. Itu ada orang yang keringatnya keluar sampai mata kaki, ada yang sampai perut, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya karena panas. Panas hari itu. Panas hari itu. Kemudian faqama syaikhun dhaif. Ada orang tua sahabat berdiri, "Ya Rasulullah, inni ajizu an siyami kulli." Nabi, aku enggak mampu kalau puasa 1 bulan penuh wahai Nabi. Aku juga ingin dapat fadilah-fadilah tadi wahai Nabi. Aku ingin dapat 3 jaminan tadi wahai Nabi. Tapi gimana kondisi badanku yang tua renta, enggak kuat puasa Nabi. Puasa Ramadan pun memaksakan diri wahai Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi itu ngasih solusi langsung. Ya wes, kalau nggak bisa puasa 1 bulan penuh, sum awwala yaumin minhu. Puasa hari pertama. Wa awsata yaumin fi. Puasa di tengah bulan, hari ke-15. Wa akhir yaumin minhu. Dan puasa di akhir bulan. Kalau kamu puasa kata Nabi 3 hari ini, tu'to thawabadzalika kulli, kamu akan mendapatkan
pahala orang 1 bulan puasa. Seneng sahabat, daripada 1 bulan enak 3 hari gak capek. Kenapa? Li'annal hasanat bi asyri amthaliha. Karena Allah melipat gandakan satu kebaikan untuk umat Nabi Muhammad 10 kali lipat. Kalau kita puasa 3 hari kali 10 berapa? 30. Lakin la taghfulu, akan tetapi kata Nabi, jangan kalian lupa an awwali lailati Jum'atin. Jangan lupa malam Jumat pertama di bulan Rajab. Wa tusammiha al malaika lailatar raghaib. Dinamakan oleh malaikat malam raghaib, malam istimewa. Gunakan sudah malam itu untuk ibadah sudah, perbanyak ibadah. Enggak ada ibadah khusus di malam itu. Sholat raghaib 12 rakaat misalnya, itu adalah sholat bid'ah. Enggak boleh kata Imam Nawawi. Bid'ah qabihah. Kan bid'ah itu macam-macam, ada bid'ah hasanah. Seperti Al-Quran ini dibukukan, dikasih titik, dulu enggak ada zamannya Nabi. Ini akhirnya sahabat-sahabat zaman Sayyidina Utsman dan yang lainnya. Ini bid'ah hasanah. Sholat tarawih berjamaah, ini bid'ah hasanah. Jangan dikit-dikit bid'ah. Kamu juga bid'ah, nggak ada zaman Nabi ya. Dikit-dikit bid'ah. Nah, bid'ah juga ada yang qabihah, jelek, haram. Apa? Ya ini, sholat 12 rakaat di malam apa? Di malam Jumat pertama di bulan Rajab, Lailatul Raghaib. Ada apa di malam Jumat pertama di bulan Rajab? Lam yabqa malakun fis samawati wal ard illa wa yajtami'una haulal Ka'bah wa hawalaiha. Semua malaikat baik di langit dan di bumi kumpul jadi satu, kumpul. Jadi kumpulnya malaikat setahun itu hanya sekali, malam Jumat pertama di bulan Rajab, kumpul mereka di sekeliling Ka'bah. Allah tahu malaikat ini ada maunya, dan Allah tahu maunya mereka, tahu Allah. Ditanya sama Allah, kayaknya kamu ini ada maunya malaikat. Apa maunya kamu ini kumpul malam hari ini? Apa maunya? Ilahana wa sayyidana, wahai Tuhan kami dan Tuhan kami, kata malaikat. Hajatuna antaghfira li suwami Rajab. Kami enggak punya keperluan kepadamu malam ini kecuali satu, ya Allah. Kau ampuni orang-orang yang puasa di bulan Rajab. Apa kata Allah? Qad fa'altu dzalik. Sebelum kalian berkumpul dan meminta ini, aku sudah memberikan apa? Memberikan maafku dan ampunanku kepada mereka orang-orang yang puasa di bulan Rajab. Ayo, puasa sudah di bulan Rajab. Puasa sudah kalau bisa. Dan yang terakhir, dianjurkan oleh ulama di bulan Rajab apa? Memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, macam-macam. Astagfirullahaladzim, atau baca Sayyidul Istighfar. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta macam-macam istighfarnya. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah, aku membaca di kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal 'asyi 70 marrah wa yarfa' yadayhi wa yaqul Allahumma rabbighfirli warhamni wa tub alayya lam tamassan naru jildah. Siapa orang di pagi hari dan di sore hari membaca istighfar 70 kali, mengangkat kedua tangannya, maka kulitnya tidak akan disentuh dari api neraka. Bacaan apa? Istighfarnya ini bacaannya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Ayo coba, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wa tub alayya, dan terimalah tobat. Ayo sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum besok menjelang daripada malam 1 bulan. Jangan sampai malam hari ini kita tidur, hati kita masih punya dendam kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslim. Jangan sampai malam hari ini kita tidur, kita masih memutus tali silaturahim dengan saudara kita sesama muslim. Tidur malam hari ini,
dengan memaafkan semua kesalahan manusia kepada kita. Kita sambung semua hubungan-hubungan yang retak sebelumnya. Dan jangan sampai kita lengah, kita lalai dan malas di bulan Rajab, sehingga kita tertinggal daripada rombongan-rombongan orang-orang soleh di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima daripada taubat kita. Allah sambung keretakan hubungan kita dengan saudara kita sesama muslim. Allah sampaikan